Permisi Bu. Oh iya, makan dulu. Ini untuk berkas dan portofolio saya ada di dalam sini ya. Ini sudah sesuai ketentuan dan syarat-syaratnya ya. Sudah. Oke. Coba ceritakan sedikit tentang diri kamu dan latar belakang pendidikan kamu. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya adalah Revania Putri. Latar belakang saya adalah S1 Sarjana Ilmu Komunikasi. Akhir-akhir ini saya aktif di bidang content creator seperti posisi yang saya daftar di perusahaan ini. Oke. Kenapa kamu tertarik melamar di posisi ini? Karena saya memiliki latar belakang di bidang kreatif ya. Jadi dalam mengelola konten saya pasti akan aktif dan merasa ini tuh jiwa saya gitu loh. Karena saya udah punya pengalaman sebelumnya mulai dari SMA hingga kuliah sarjana saya aktif dalam pembuatan konten seperti itu. Oke, menurut kamu apa yang membedakan kamu dengan kandidat yang lain? Karena saya sudah memiliki pengalaman yang cukup lama di bidang konten kreator atau di bidang kreatif, jadi saya yakin pengalaman yang saya punya serta prestasi yang saya miliki dapat berguna bagi perusahaan ini. Seperti itu. Oke, setelah itu menurut kamu, apa peran utama seorang content creator di sebuah brand? Menurut saya konten kreator itu kayak garda terdepan nggak sih Bu dalam sebuah perusahaan, karena kita tuh membranding perusahaan itu ingin terlihat seperti apa. Dimulai dari konten kreator, kita akan membuat konten seperti apa, menyajikan konten seperti apa, menayangkan konten seperti apa. Menurut saya peran sebagai konten kreator itu adalah hal yang cukup krusial ya, karena semisal kita menghasilkan konten yang jelek maka hasilnya akan tidak maksimal dan akan merusak citra perusahaan seperti itu. Biasanya tuh kamu nyari ide-ide konten itu dari mana? Kalau saya personality sih Bu, saya mencari referensi itu dari tren yang lagi rame, mulai dari di TikTok, di Instagram maupun di YouTube. Jadi saya melakukan riset seperti itu sebelum membuat konten, melakukan riset pasarnya itu siapa sih, target pasarnya itu gimana, cocoknya konten itu yang buat siapa. Jadi itu semua saya menyesuaikan tergantung perusahaan dan apa yang akan saya kembangkan seperti itu. Tapi pernah nggak sih kamu bikin konten yang hasilnya nggak sesuai ekspektasi? Apa yang kamu lakukan setelahnya? Saya sih cukup sering ya bikin konten seperti itu karena algoritma TikTok itu kan nggak bisa ditebak ya. Jadi yang saya lakukan adalah selalu berusaha, selalu mencoba semaksimal mungkin agar hasilnya itu maksimal. Even though kita tuh tahu hasilnya bakal kurang maksimal ya. Selagi kita memberikan yang terbaik dan mencobanya, kita nggak akan tahu gitu loh ke depannya gimana. Kalau dari saya pribadi, saya akan mencoba selalu memberikan yang terbaik seperti itu. Kalau kamu tuh lebih nyaman kerja sendiri atau dalam tim? Dan alasannya tuh apa? Kalau saya pribadi, saya suka banget nih kerja dalam tim karena satu, bikin kerjaan tuh bakal cepat selesai. Dua, bikin bonding kita tuh jadi kebersamaan antar tim itu terjalin banget. Lagian nih Bu, sebuah kelompok itu dapat berhasil apabila kita saling membutuhkan dan hasilnya tuh bakal lebih maksimal gitu loh kalau dikerjain bareng-bareng seperti itu. Kalau sekarang kita masuk ke pertanyaan untuk pengalaman kamu ya. Oke. Gimana sih cara kamu nyesuaiin gaya konten dengan target audiens yang sekarang ini? Oke, berdasarkan pengalaman yang saya punyai, saya menyesuaikan target pasar itu tergantung dengan brand atau produk apa yang akan saya kembangkan menjadi sebuah konten ya. Kalau dari saya, cara mengembangkannya itu dengan melakukan riset pasar. Entah itu saya mengikuti tren terbaru atau saya akan membuat tren terbaru untuk mengembangkan suatu perusahaan tersebut. Oke. Kalau ada revisi mendadak, itu gimana sikap kamu? Menurut saya sebuah revisi itu adalah hal yang wajar. Dimanapun kita berada pasti ada aja tantangan dan revisi. Selagi itu masih di jam kerja dan di waktu kerja normal itu saya akan melakukan, saya akan berikan yang terbaik untuk hasil karya saya seperti itu. Gimana sikap kamu jika kamu mendapat kritikan terhadap hasil kerja kamu oleh beberapa staff lain atau bahkan atasan kamu di dalam divisi itu? Sikap yang saya berikan adalah
menghargai pendapat setiap orang, karena saya yakin sebuah kritikan adalah masukan. Jadi untuk kedepannya yang bakal lebih baik, saya akan menerima kritikan tersebut dengan hati yang lapang dan terbuka agar agar konten yang saya hasilkan itu maksimal gitu. Menurut kamu pribadi nih, apa kekurangan kamu dalam bekerja dan bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kekurangan saya adalah saya adalah tipikal orang yang sangat eh saya itu suka semuanya tertata. Jadi mulai dari urutan mana yang harus dikerjakan, mana yang belum. Saya itu orangnya sangat tertata. Saya juga teliti terhadap detail-detail setiap tugas yang diberikan. Maka dari itu saya itu membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan sebuah tugas karena saya ingin memberikan hasil yang maksimal. Namun dari kekurangan tersebut saya banyak belajar bahwa time is money gitu ya. Jadi saya akan selalu mengembangkan diri saya, selalu mencoba yang terbaik bagi diri saya agar waktu sesuai deadline, mengerjakan dengan teliti. Dalam 1 sampai 2 tahun ke depan, kamu ingin berkembangnya tuh ke arah mana sih kalau dari pribadi kamu sendiri? Kalau saya sendiri, karena ini adalah pekerjaan pertama yang saya lamar, saya ingin mengembangkan karir saya di bidang pengalaman saya sih Bu. Saya ingin menambah pengalaman saya yang luas, ingin menambah relasi, serta bonus gaji mungkin bisa dinaikkan untuk 1 hingga 2 tahun ke depan seperti itu. Kalau diterima di sini, kontribusi apa yang ingin langsung kamu lakukan jika kamu diberi kepercayaan? Karena saya join di bidang content creator, maka itu akan berhadapan langsung dengan citra perusahaan. Yang akan saya berikan dan akan saya lakukan adalah saya akan menjaga citra baik nama perusahaan ini dengan sangat tepat, dengan sangat kuat, sesuai dengan branding, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini. Oke, mungkin ada pertanyaan yang mau kamu tanyakan ke saya? Kira-kira gajinya di nominal berapa ya Bu, kalau boleh tahu? Oh, yang pasti sih UMR Malang ya. Tapi kalau buat bonus nanti pasti kalau kamu baik dalam bekerja, baik dalam berkontribusi dengan tim, pasti ada bonus tersendiri buat kamu.